Oke, selamat pagi semuanya. Oke, untuk tahap kedua ini kita akan membahas tentang kajian pustaka dengan landasan teori serta hipotesis nanti. Ya, kalian nanti kita sekalian sharing untuk membahas pilihan saudara. Oke. Oke, maaf tadi ada kesalahan. Oke, nah kita akan masuk ke bagian kajian pustaka. Ya, kajian pustaka itu ya adalah sebuah pencarian dan evaluasi kritis terhadap sumber pustaka ya, yang tersedia sesuai dengan bidang ilmu topik penelitian yang Anda pilih. Nah, jadi kajian pustaka ini menyuruh kita untuk membaca beberapa referensi dari jurnal ataupun buku ataupun artikel dari media sosial atau majalah ya. Jadi kita sesuaikan dengan mata kuliah kita sendiri, penelitian kita sendiri ya, sorry. Nah,
Jadi di dalam kajian pustaka ini kalau dari gambar, ya, kalau dari gambar itu yaitu ada namanya kesenjangan penelitian serta pertanyaan penelitian. Nah, kesenjangan penelitian ini kita akan mencari beberapa pembahasan yang ada di dalam jurnal abstrak, introduction, ataupun method, ya, ataupun result, ya, sama dengan conclusion, ya. Nah, ini nantinya dari dari struktur jurnal artikel tersebut kita akan dapat sebuah hasil penelitian. Nah, setiap penelitian ini mempunyai original dalam penelitian, ya, tidak ada yang namanya duplikat penelitian ataupun tidak ada plagiat penelitian, ya, karena bakal berdampak besar pada karir ataupun ya tentang ijazah kita sendiri, gitu. Ya, mungkin saudara pernah melihat di di internet, ya, ada pemalsuan tentang penelitian. Walaupun penelitian dilakukan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ya, tidak kalian ubah isi kontennya ataupun videonya dipakai bulat-bulat seperti itu, bakal ketrek juga. Oke, jadi tidak disarankan dan itu digaris merahkan tidak boleh melakukan plagiat dalam penelitian, ya. Nah, di dalam melakukan kajian pustaka kalian harus membaca step by step yang tadi, yang abstraknya dia membahas apa, introduction-nya permasalahan apa, metodenya dia menggunakan tahapan apa, result proses pembuatan seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Nah, di dalam kajian pustaka juga ada namanya penelitian. Nah, pertanyaan penelitian akan membahas tentang apa yang kita cari di referensi di jurnal atau artikel yang lainnya. Nah, nanti dari pertanyaan itulah akan dapat sebuah hipotesis, ya. Di sini ada beberapa 4 tujuan utama di dalam kajian pustaka. Yang pertama itu melakukan survei pustaka atau bidang studi. Di bidang studi pilihan Anda, ya. Yang kedua menganalisis informasi, yang ketiga sintesis informasi, yang keempat menyajikan berbagai pustaka yang fakta. Nah, maksudnya di sini melakukan survei itu kalian harus lihat referensi topik yang secara pilih, ya. Misalnya bidang studi kalian sistem informasi, berarti ya kalian ngajinya sistem informasi. Tapi kalau misalnya sistem informasinya membahas tentang kesehatan, ya misalnya pembahasan sistem obat atau apoteker, ya, ataupun perawat inap, ya, nah itu bisa kalian tambahin data-datanya dari kesehatan. Nah, yang kedua itu menganalisis informasi. Di sini bisa kritis, ya. Nah, di sini menganalisis informasi itu jurnal yang kalian cari, jurnal yang kalian analisa itu harus step by step kalian lakukan. Dia bahas apa, metodenya apa, ya, bukan kalian baca satu persatu. Yang ketiga, mensintesis informasi atau menganalisis informasi. Dia bahas apa sih? Kesenjangannya apa sih? Ya, metode yang digunakan itu step-nya seperti apa sih? Itu harus kalian lakukan. Ya. Dan yang keempat, ya, secara prinsip. Nah, keempat ini yang kalian lakukan itu harus sesuai harus ada kemauan untuk membaca sebuah artikel. Ya, tidak bisa kita ambil habis itu tidak ada kita analisis. Itu gimana caranya kita tahu dia bahas apa? Jadi setidaknya ada kita baca tentang artikel tersebut. Terus ada yang nanya misalnya, Pak, boleh pakai ChatGPT nggak, Pak, ataupun tool AI yang lain untuk dalam analisis jurnal ini? Boleh saja, ya. Namun satu, tidak boleh ketergantungan itu. Yang kedua, diulang lagi, gitu. Maksudnya itu kalian boleh minta bantu untuk mereview jurnal tersebut, namun dilihat lagi benar nggak yang disampaikan oleh tool AI. Boleh nggak sesuai nggak, gitu ya, sesuai nggak dengan yang disampaikan oleh tool AI itu. Nah, itu untuk kajian pustaka yang tujuan utama. Nah, selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang alasan menulis kajian pustaka. Nah, alasan menulis kajian pustaka yaitu yang pertama mengidentifikasi kesenjangan.
Nah, kesenjangan di sini setiap penelitian itu pasti ada yang namanya, kalau di penelitian tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi, itu ada yang namanya saran ya. Nah, saran di sana lah atau future work-nya atau ke depannya itu pasti ada namanya kesenjangan. Nah, yang tidak bisa diselesaikan oleh peneliti tersebut. Nah, itu yang harus kita lihat. Atau dalam proses ada beberapa tahapan yang tidak disampaikan oleh si peneliti. Ya, mana tahu si peneliti tidak mampu menyampaikan itu, nah mungkin kita bisa untuk melanjutkan penelitian tersebut ataupun mengambil data sampel dari itu. Yang kedua, menghindari perulangan, yakni melakukan penelitian tentang sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Ya, maksudnya di sini ya jangan itu lagi yang dilakukan, cuma beda. Maksudnya ya tempatnya pun kurang lebih sama. Dia menganalisa penjualan sebulan misalnya. Ya, itu dilakukan tahun sekarang. Tapi sebelumnya itu menganalisa penjualan sebelah ini yang di Surabaya, satu lagi sebelah di Jakarta misalnya. Ya, jangan ya, walaupun judul dan tempatnya judulnya sama, tempatnya berbeda, itu nanti takutnya hasil yang kamu lakukan sama, karena setiap setiap proses itu pasti ada yang namanya pengujian yang berbeda-beda ya. Yang ketiga, menunjukkan kepada publik bahwa Anda melakukan penelitian membangun atau menambah pengetahuan atas dasar pengetahuan dan ide yang sudah ada. Nah, jadi kalian menunjukkan kepada publik bahwa Anda melakukan penelitian membangun ide dari sebelumnya atau menambahkan yang ada di lapangan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi mengidentifikasi penelitian lain yang bekerja di bidang yang sama dengan mengetahui mereka yang bekerja yang sama. Maksudnya di sini si peneliti ini sesuai dengan bidang nggak ya? Atau penulisnya ini itu sesuai dengan bidang itu, sistem informasi nggak? Ya, ataupun masih ilmu komputer nggak? Yang kelima, menunjukkan kedalaman pengetahuan Anda tentang penelitian yang Anda lakukan. Nah, kita itu melakukan penelitian harus tahu masalah. Ya, tidak bisa menurut persepsi kita sendiri, tapi harus kita lakukan ke lapangan. Misal cara habis itu melakukan observasi, habis ataupun melakukan sebar kuesioner misalnya, seperti itu harus kita lakukan. Supaya apa? Kita tahu permasalahannya lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi di lapangan, masalah apa yang jadi gitu ya. Kalau menurut persepsi kita kan kita pasti melihat oh mungkin ini, oh mungkin jawabannya pasti mungkin. Atau menurut saya itu kan kamu gitu, bukan untuk orang yang punya masalah itu. Yang kamu itu hanya sebagai peneliti untuk membantu dia yang punya masalah. Nah, ya. Jadi bukan kamu yang punya masalah, tapi kamu sendiri yang menyelesaikan itu. Agak aneh rasanya. Yang keenam itu mengidentifikasi karya-karya penting di bidang ilmu yang Anda berkecimpung. Misalnya dia membahas tentang analisis sistem apa, ya. Apa yang membuat dia itu lebih gitu. Nah, mungkin itu sebagai referensi kalian untuk oh ini bisa diterapin nggak ya di tempat saya ini. Cocok ya. Tapi saya ngambil ide orang Pak misalnya. Oh tidak, ide kamu pasti ada juga gitu ya. Seperti apa? Mungkin bisa kalian tambahin yang punya ini. Taruh dulu kamu cocok atau tidak. Nah, nanti dianalisa apa referensinya nanti disampaikan. Karena kalau tidak disampaikan referensinya, mungkin Anda dianggap plagiat sudah. Nah, nomor 7 itu memberikan konteks intelektual pada pekerjaan Anda. Yang ke-8 mengidentifikasi sudut pandang. Yang ke-9 menempatkan Anda sebagai satu orang sendiri. Nah, itu yang harus kalian lakukan.
Dan yang 10 menunjukkan keterampilan penelitian ya. Dalam melakukan penelitian itu harus kalian tahu tahap-tahap tahapannya ya, serta mengasah kalian itu satu berkomunikasi, yang kedua membaca, yang ketiga ya menganalisa sebuah kejadian, dan yang keempat ya memproses kejadian itu menjadi hal yang baik dan bisa teratasi dengan baik. Yang 11 mengidentifikasi informasi dan ide yang relevan. 12 mengidentifikasi metode yang relevan dengan penelitian Anda. Nah selanjutnya bukan sekedar daftar pustaka saja, kita juga ada beberapa hal yang terkait dengan kajian pustaka lain. Bukan hanya sekedar pustaka, tidak hanya membuat ringkasan, bukan sekedar daftar yang dari setiap hal pernah ditulis, harus didefinisikan, harus memberikan tahu membaca. Jadi intinya itu kalian harus membaca, menganalisis, dan melihat tahun berapa sih penelitian ini. Nah, saya sarankan untuk kajian pustaka itu dari tahun 2022 ya, saya sarankan sampai dengan tahun 2026. Kenapa? Karena makin hari makin banyak penelitian yang up to date. Kalau kalian pakai tahun 2000 di bawah itu, ya saya juga menemukan ada penelitian di tahun 2013 nih, ya masih dipakai juga gitu ya, dari jurnal. Jangan ya, karena masih ada 2023, 4, 5, 6 itu penelitian yang sama dengan di bidang masih di 2013 itu sudah jauh banget update-nya ya, apakah ini 2022 yang sekarang pilih, ataupun kalau bisa 2026 ini ada nggak yang pas itu ya. Selanjutnya buku boleh bebas dari tahun berapa, beda dengan artikel. Kalau buku 10 tahun 20 tahun itu nggak ada masalah, karena buku itu sifatnya teoritis dan deep gitu. Sedangkan artikel itu hanya menyampaikan poin-poin penting, proses saja ya, untuk membantu para peneliti ini bisa di Nah, langkah dalam melakukan kajian pustaka yang pertama itu mencari pustaka yang relevan ya, jangan yang aneh-aneh yang dicari gitu, jangan terlalu panjang yang dicari di judulnya. Jadi misalnya di Google yang kalian cari itu jangan terlalu panjang, cukup topiknya aja atau kuncinya, kata kunci dalam penelitian itu. Misalnya kalian itu membahas tentang sistem analisis penjualan bla 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 di PT bla 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 misalnya. Nah kalian hanya mencari kata kunci analisis penjualan, itu sistem penjualan, itu bisa diberikan kata kunci berbasis apa, website, mobile, atau desktop misalnya, seperti itu tinggal kalian menyusunkan. Nah selanjutnya di sini ada yang namanya mengevaluasi sumber pustaka. Namun sebelum mengevaluasi sumber pustaka, kalian harus paham dulu nih ya, di mana sih tempat pencarian jurnal artikel tersebut ya. Ada yang dari Scholar, yang ada melalui proceeding, atau ada juga dari tugas akhir mahasiswa ya. Untuk tugas akhir mahasiswa saudara harus seperti ini contohnya ya. Harus ada tanda tangan seperti ini dan tanda tangan dari para komitenya. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk melihat ini skripsinya ini sudah diuji oleh para ahli gitu ya, berarti sudah valid. Tapi kalau tidak ada tanda tangan ini, maka yang kalian jadikan referensi itu tidak valid. Apalagi potongan-potongan itu tidak disarankan untuk sebagai referensi. Namun untuk di jurnal itu sangat dibolehkan ya. Kita contoh ini ya. Nah, kita akan mengambil sebuah referensi tentang UI UX di sini. Nah, ini ada jurnalnya dari Wali Songo, Journal of Information Technology. Pastikan kalian mendownload itu tentang mengarah ke informasi teknologi, komputer, ya, sistem informasi dan lain-lainnya. Namun pastikan ini ada numberingnya atau kode buku atau kode publikasinya. Kalau di jurnal, artikel jurnal itu ada namanya ISSN, lain ataupun print itu cetak ya. Sedangkan buku itu namanya ISBN. Nah nomor itu dikeluarkan oleh
bagian kita di pemerintah ya. Nah, harus ada ininya. Kalau nggak ada ininya, itu jangan di download ataupun tidak disarankan untuk sebagai referensi ya. Nah, selanjutnya di sini artikel majalah populer juga tidak disarankan ya, tapi boleh kalian pakai itu sebagai misalnya ya ekonomis, Fortune, majalah bisnis, di Harvard dan lain-lain. Kalian boleh kok untuk mengambil tersebut karena pasti direview oleh para pakar yang terlibat di dalam sana ya. Nah, boleh nggak Pak saya ngambil dari liputan now, detik.com ataupun yang lainnya, Kompas itu boleh ya. Nah, tapi kalau dari media yang lain yang tidak akurat, kredibel, itu bahaya. Nah, nanti bakalan bermasalah dengan status mahasiswa namanya nanti gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu basis data tempat sebuah artikel itu disimpan. Ada yang Google Scholar, ada JSTOR, ada EBSCO, ada Inspect, ada Scopus, ya, ada RTBI, gitu ya. Nah, itu tergantung kaliannya saja mau gimana. Nah, kalau contoh digambar di sini itu tentang Google Scholar, ya. Nah, bisa kita download berupa format PDF di sini. Kita juga bisa nih melihat citasinya berapa di 40 citasi itu orang yang sudah pakai jurnalnya dia sebagai referensi. Makanya cited by 40, berarti ada 40 orang yang memakai jurnal dia sebagai referensi. Makin banyak citizennya itu berarti citizen artikel tersebut sudah bagus begitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya mengevaluasi sumber pustaka ya. Misalnya dari 10 yang kalian baca itu kalian analisis tuh apa yang kalian baca itu apa yang kalian dapatkan. Contoh dan pertanyaannya masalah apa yang bisa dicoba diselesaikan, konsepnya seperti apa, teori model dan metodenya seperti apa, hasil dan kesimpulannya seperti apa, bagaimana kaitan artikel tersebut dengan artikel lainnya, bagaimana artikel kontribusi, apa kekuatannya. Nah, itu mungkin bisa saudara lakukan gitu ya, analisis. Dan nantinya kalian mapping gitu. Mapping maksudnya di sini analisis semua tahapan-tahapan ini, mana poin penting yang bisa kalian terapkan dan disesuaikan dengan lapangan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya mengidentifikasi tema ya, ada kesenjangan dan kesepakatan ya. Ada juga yang namanya struktur kajian pustaka ya. Nah, contoh di sini ini ada beberapa referensi yang kita dapatkan, itu kita bagi per part ya. Ini dibagi masalah A, masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5, bla bla bla. Nah, ini dari jurnal yang kalian dapat. Nanti disesuaikan masalah 1 mana sih yang cocok di sini, masalah 2 apa sih yang cocok. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teori. Nah, landasan teori di sini ya, yaitu Anda menuliskan rumusan masalah yang memerlukan kontekstualisasi. Maksudnya di sini, kalau judul kalian analisis penjualan, berarti landasan teorinya harus ada tentang analisis, penjelasan tentang analisis itu seperti apa. Dan analisis penjualan berarti tentang penjualan itu seperti apa. Nah, untuk landasan teori, kalian tidak hanya menjelaskan penjualan adalah bla 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 bla, dan cukup gitu dalam surat. Tidak, tapi kalian harus menyampaikan step-stepnya. Misal setelah teori konsepnya akan menjelaskan jenis-jenis dalam penjualan atau kekurangan dalam penjualan atau masalah dalam penjualan atau yang lain, atau mungkin ada gambaran di dalam penjualan itu dijelaskan supaya apa? Supaya si pembaca itu paham yang kalian tulis. Nah, selanjutnya di dalam contoh teori itu ada yang namanya teori operation action. Di sini adalah dapat digambarkan di samping ini ya, atau di
sikap ke arah perilaku sama norma subjektifnya yang ingin nanti kita bahas tentang keinginan berperilaku dan dapatlah sebuah bari. Ya. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya theory of plain behavior, ada juga yang namanya teknik model, task technology fit, dan yang terakhir ada model sukses Dillon sekitar. Nah, selanjutnya di modul 4 ya. Nah, di modul 4 itu ada yang namanya pertanyaan penelitian dan hipotesis ya. Nah, di dalam pertanyaan penelitian itu ada beberapa jenis pertanyaan. Ada deskriptif, naratif ya, ada namanya rasional, dan ada sebab akibat ya. Nah, untuk bahas yang dulu yang pertama, deskriptif itu adalah untuk memberikan gambaran yang mengenai data yang akan diambil pada proses pengambilan data. Contoh di sini, berapa rata-rata cangkir kopi yang diminum, berapa rata-rata kalori yang dikonsumsi, seberapa sering siswa SMA mengakses sosial, faktor apa yang paling membantu belajar akademik. Contoh. Sedangkan penelitian komparatif itu adalah untuk mengukur adanya tidaknya perbedaan ya, atau di kelompok ya. Nah, selanjutnya contohnya ya, itu gini. Nah, apa yang membedakan perilaku pengguna Instagram antara pengguna laki-laki dan perempuan? Atau apa yang membedakan perilaku pengguna Instagram antara Gen Z dengan Gen Boomer? Atau apa yang membedakan perilaku pengguna Instagram antara remaja dengan dewasa? Itu kan pasti ada masalahnya itu yang kita ukur. Ukurnya di mana? Ya kita pasti yang pertama ya wawancara ya, atau kalau cepat kuesioner misalnya cetak pun ataupun Google Form. Tapi pastikan Google Form itu fair dalam pengisian, jangan tidak fair gitu ya. Maksudnya kadang-kadang karena temen ya isinya baik semua gitu, ya. Nah, yang kedua, apa yang membedakan persepsi terkait keamanan internet banking antara kelompok remaja dan orang tua? Apa yang membedakan persepsi terkait keamanan internet banking? Maksudnya di sini, nah membedakan persepsi keamanan antara kelompok remaja, orang tua, kelompok Gen Z dengan milenial dengan boomer dengan Gen Z. Pasti setiap kelompok itu pasti berbeda-beda ya. Atau misalnya bagaimana perilaku orang tua kelompok boomer dengan kelompok Gen Z, pasti beda-beda itu cara melaksanakan. Nah, selanjutnya ada namanya pertanyaan penelitian tentang rasional. Nah, contoh di sini rasionalnya, apakah ada relasi antara umur dan ras kebugaran? Ya, nah, ini tidak terus. Ini contohnya. Yang kedua, bagaimana relasi antara deskrip dan suhu udara? Jadi saling berkaitan dengan yang diteliti. Nah, bagaimana relasi antar umur pengguna Instagram dengan jenis postingannya? Apa ada relasi antara lama belajar dengan kinerja mahasiswa? Nah, yang D, sebab akibat. Nah, sebab akibat ini contohnya ya, misal di sini bagaimana pembatasan penggunaan telepon, penggunaan interaksi sosial mahasiswa, apakah usia, jenis kelamin dan ini memprediksi pendapatan. Nah, itu kita bisa menyesuaikannya apa yang kita. Nah, di dalam penulisan pertanyaan penelitian itu ada yang namanya kuantitatif ya, serta tetapkan kata-kata yang pertama untuk pertanyaan dan tulislah urutan yang benar. Nah, contoh di sini ya, pertanyaan itu tidak harus memperoleh jawaban ya atau tidak ya, tapi buatlah frasa yang baik ya. Contoh, apakah memiliki keterampilan mengatakan hadis dalam pendapat dalam hal apa memiliki keterampilan mengatakan
atau menambah kredibilitas mahasiswa. Nah, ini lebih jelas yang disarankan. Yang kedua, pertanyaan, apakah program malah dua jadinya di sini? Ya, nah kita singkat jadi lebih deep lagi. Seberapa efektif program utilitas merek X untuk memperbaiki masalah pada sebuah hadis? Satu, tapi bisa menjawab banyak jawaban. Selanjutnya, ada pertanyaan yang ada jawabannya, dan ada pertanyaan yang saling tidak menanyakan opini, dan ada pertanyaan yang harus spesifik, dan ada pertanyaan yang harus asli, dan harus ada pertanyaan yang lebih baik tidak menanyakan mengapa. Ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian hipotesis. Ya. Hipotesis itu ada namanya hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis rasional, dan hipotesis bersifat apa. Ya, dan ada juga jenis penelitian yang hipotesis statistik. Ya. Di sini ada yang namanya, ya ini ada hitung-hitungannya, ada karakteristik hipotesis. Nah, jadi materi yang kita sampaikan hari ini tentang dasar penelitian, tinjauan pustaka, serta hipotesis itu harus saling berhubungan sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya pasti untuk memudahkan si pembaca dalam membaca penelitian. Oke, nah mungkin gini untuk pembuatan laporan tugas 2 ya, itu banyakin dari beberapa artikel di jurnal yang harus kalian baca ya, dan nantinya buat di sana sesuaikan dengan judulnya itu tentang apa, jangan di luar judul nanti pembahasan di bab 2 itu ya, karena bisa meyakinkan lagi si pembaca membaca seperti apa. Selanjutnya untuk pengumpulan tugas 2 ini kalau nggak salah saya lihat di e-learning itu 2 hari lagi ya. Jadi yang belum kumpul tugas 1 ya, ataupun yang masih proses tugas 2 itu silakan untuk dikumpulkan. Dan ingat untuk di bab 2 itu karena kalian banyak ambil dari referensi jurnal, tolong di parafrase ya. Parafrase maksudnya di sini jangan kopas bulat-bulat dari artikel jurnal tersebut. Kecuali kalau misalnya ada kata kata kutipan yang kayak misalnya janganlah buang sampah sembarangan, belajar adalah tiang ilmu misalnya kayak gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak mungkin juga kita parafrase seperti itu. Nah jadi untuk tugas ya, jadi silakan dikumpulkan. Kalau mau aplikasi melalui WA silakan, nomor sudah saya cantumkan di sini ya. Dan selanjutnya jangan sampai tidak kumpul ya. Kalau tidak kumpul risiko tanggung sendiri karena saya tidak bisa apa-apa ya. Dan untuk untuk melakukan komunikasi yang saya katakan tadi bisa masukkan WA atau chat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi lagi ini itu yang luas, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.